Salah sasaran, korban serangan busur meninggal dunia. Bocah laki-laki tewas tenggelam di Pantai Biru Tanjung Bunga. Warga Sinjai tuntut kepala desa pelaku mesum dicopot dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 30 November 2023, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia di program acara Razia. Kita awali razia edisi hari ini dengan informasi usai 3 hari mendapat perawatan medis di rumah sakit. Korban salah sasaran yang terkena pada busur di bagian kepala akibat diserang kawanan motor bersenjata tajam kini disemayamkan di rumah duka di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Inilah rekaman CCTV merekam aksi pelaku berlari membentangkan panah busur ke arah korban Ardian Syah 18 tahun di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Korban yang masih berstatus pelajar mengalami luka di bagian pelipis kiri tertancap panah busur. Usai korban mendapat perawatan medis selama 3 hari di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar, kini korban menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin 27 November 2023 pukul 3 dini hari. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah di rumah duka di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, dini hari. Kerabat yang menunggu kedatangan jenazah menyambut dengan mengangkat berangkar ambulan ke dalam rumah duka. Keluarga belum mampu menerima anaknya meninggal dunia, menangis histeris, bahkan sempat pingsan. Namun berusaha ditenangkan oleh keluarga lainnya. Rencananya jenazah korban akan disemayamkan di rumah duka sambil menunggu kerabat lainnya datang. Selanjutnya dikubur di tempat pemakaman tidak jauh dari rumah duka. Pembusuran berawal saat korban yang tengah berada di halaman rumah didatangi kelompok bermotor. Akibatnya satu panah busur tertancap di bagian pelipis kiri korban. Dengan menggunakan alat panah atau busur, di mana korban lelaki inisial AK terkena busur sebelah kiri, pelipis sebelah kiri. Ini korban Pak meninggal dunia Pak? Ya, barusan saya dapat informasi sekitar jam 3 subuh korban meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara. Pihak kepolisian dalam penyelidikannya mengetahui motif pelaku akibat dendam lama, namun salah sasaran. 4 pelaku telah diamankan di Polsek Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Empat orang pemuda kawanan geng motor yang membusur panah kepala seorang pemuda hingga meninggal dunia di Kota Makassar berhasil ditangkap oleh polisi. Sekelompok kawanan geng motor dengan menggunakan senjata tajam jenis busur panah terekam CCTV milik sebuah warung kelontong tengah mengejar seorang pemuda yang berada di pinggir Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Kamis malam. Akibat penyerangan tersebut, seorang pemuda berinisial AA berusia 18 tahun yang berada di area sekitar TKP menderita luka tertancap busur panah di bagian kepalanya dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun pada Senin dini hari dinyatakan meninggal dunia. Unit Jatanras Polrestabes Makassar yang melakukan penyelidikan akhirnya membekuk 4 dari 6 orang terduga pelaku kawanan geng motor tersebut di wilayah Kota Makassar. Keempat orang ini masing-masing bernama Akbar 22 tahun dan 3 orang lainnya adalah remaja berinisial MFA 17 tahun, MRR 17 tahun, dan ADA 18 tahun. Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar Ibda Nasrullah yang ditemui mengatakan selain menangkap pelaku, anggota juga menyita barang bukti berupa ketapel busur panah. Sedangkan untuk motif para pelaku melakukan penyerangan ini karena mereka hendak balas dendam ke kelompok korban, namun salah sasaran. Ini adalah pelaku penggusuran. Ada berapa orang? Yang dimana korbannya seorang pemuda mengenai
kepala. Kemudian yang kami amankan ada 4 orang, 3 di bawah umur dan 1 dewasa. Untuk motifnya ini apa ini? Motifnya balas dendam, akan tetapi salah sasaran. Korban bukan merupakan target utama dari pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku utama dijerat pasal 170 ayat 2 dengan hukuman hingga 12 tahun penjara. Sementara korban yang telah meninggal dunia telah dikebumikan pada Senin siang. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ibu korban meminta para tersangka dihukum seberat-beratnya. Pihak Kapolrestabes Kota Makassar yang turut berduka cita meminta pihak keluarga tidak melakukan aksi balasan dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak aparat hukum. Kepolisian Polrestabes Kota Makassar dipimpin langsung Kapolres Makassar Kombes Pol Muhammad Najib menyambangi warga dan pihak keluarga almarhum Ardiansyah, korban penggusuran oleh geng motor bersenjata tajam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Sebelum menyambangi kediaman korban, polisi lebih dulu bersama warga menggelar sholat subuh berjamaah di Masjid Miraatul Hafat, lokasi tidak jauh dari rumah duka. Usai sholat, di mimbar kepolisian menghimbau warga untuk tidak melakukan aksi balasan pasca teror penggusuran komplotan motor bersenjata tajam yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Usai memberi himbauan, polisi sambangi rumah duka. Kepolisian yang prihatin atas berpulangnya almarhum meminta keluarga yang ditinggalkan untuk tabah. Mengingatkan tidak ada pihak yang melakukan aksi balasan serta mempercayakan proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Diketahui pelaku penyerangan berjumlah 6 orang, 4 orang diantaranya telah ditangkap di tempat persembunyiannya di Kota Makassar. Sedangkan salah satu pelaku utama kini masih buron. Sudah dilakukan penahanan, dan hari ini tentunya kami melaksanakan silaturahmi dengan seluruh warga yang ada di Abu Bakar Lambogo di tempat korban. Tentunya satu, silaturahmi itu untuk supaya memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa pelaku sudah kita tangkap dan akan kita proses aturannya pelaku, dan tidak ada lagi untuk saling balas atau saling dendam. Nurintan, ibu korban, ditemui menangis histeris mengingat kejadian yang menimpa anaknya. Meminta pihak kepolisian menghukum seberat-beratnya para pelaku yang telah ditangkap. Walaupun dia dihukum seberat-beratnya, tidak sepenting nyawanya anakku. Ardiansyah 18 tahun, status pelajar, menjadi korban salah sasaran pembusuran di rumahnya sendiri. Aksi pelaku terekam CCTV warga. Usai dirawat 3 hari di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar, nyawa korban tidak dapat tertolong akibat luka parah busur tertancap di pelipis kirinya. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang pemuda pelaku penggusuran yang masuk daftar pencarian orang atau DPO Satreskrim Polres Goa diringkus polisi. Saat akan ditangkap, pelaku bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Haryanto alias Marco, 28 tahun, DPO pelaku pembusuran, langsung diringkus oleh tim Jatan Satreskrim Polres Goa dari kolong tempat tidurnya di Borong Palala, Kecamatan Patelasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku diringkus setelah beberapa bulan yang lalu membusur seorang pemuda di Kecamatan Patelasang hingga mengalami luka di wajah dan anak busur tertancap di punggung. Ibu pelaku bahkan terus histeris dan berusaha menghalangi polisi yang akan membawa anaknya ke kantor polisi. Pelaku pun langsung dibawa ke posko Jatan Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, rekan pelaku yang melakukan penganiayaan dan pembusuran telah ditangkap polisi dan kini sedang menjalani persidangan. Menurut petugas, pelaku merupakan DPO pembusuran. Ironis, penganiayaan dan pembusuran dilakukan pelaku karena masalah sepele dan salah paham. Penangkapan terhadap pelaku pembusuran yang mana yang bersangkutan adalah DPO yang kasusnya sudah melakukan proses persidangan.
dan yang bersangkutan ditutupi oleh mamanya sendiri. Haryanto alias Marco kini menjalani pemeriksaan dan penahanan di unit Reskrim Polres Kuala Sulawesi Selatan. Pelaku dijerat pasal 351 KUHP serta Undang-Undang Darurat dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Polisi juga mengamankan sepeda motor pelaku yang digunakan sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Usai jeda, pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi bocah laki-laki tewas tenggelam di Pantai Biru Tanjung Bunga. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia. Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun ditemukan tewas tenggelam saat berenang di Pantai Biru, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Jasad korban ditemukan di kedalaman 5 meter dari titik awal tenggelam. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang bocah laki-laki berinisial MRS berusia 12 tahun yang tewas tenggelam saat berenang di Pantai Biru, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Jasad korban ditemukan di kedalaman 5 meter di dasar laut dengan jarak 500 meter dari titik awal korban tenggelam. Jasad korban baru ditemukan sekitar 6 jam setelah tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sekitar bibir pantai dan tengah laut, serta menurunkan alat bantu penyelam. Sebelumnya, tim SAR gabungan menerima informasi dari warga dan pengelola pantai terkait anak salah seorang pengunjung yang tak kunjung ke Bali usai berenang di laut. Pihak keluarga yang panik sempat melakukan pencarian di sepanjang bibir pantai, namun tak membuahkan hasil. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum. 14.45 dan langsung melakukan operasi SAR dengan membagi 2 seru. Seru 1 melakukan penyisiran dengan menggunakan perahu karet dan seru 2 melakukan pencarian dengan penyelaman. Dan pada pukul 17.05 alhamdulillah korban ditemukan namun keadaan meninggal dunia dan sekitar 5 meter dari LKK dan langsung diserahkan ke keluarga korban. Pasca kejadian ini dihimbau kepada seluruh orang tua yang hendak berlibur di pantai agar selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan saat berenang di dalam air laut. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kodim 1420 Sidrap bongkar sindikat penipuan online setelah 3 keluarga TNI di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menjadi korban. 7 pelaku ditangkap dengan barang bukti puluhan handphone serta belasan laptop yang digunakan dalam menjalankan aksinya. Personil Komando Distrik Militer 1420 Sidrap, Sulawesi Selatan mengamankan 7 orang yang menjadi pelaku dari sindikat penipuan online. Para pelaku ditangkap di sebuah rumah di Desa Tanlumai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, yang diduga menjadi markas sindikat pelaku penipuan online ini. Di lokasi penangkapan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, 96 buah handphone dan 13 buah laptop. Penangkapan dilakukan setelah 3 keluarga anggota TNI menjadi korban. Modusnya, para pelaku menggunakan media sosial Facebook untuk menghubungi korban dan mengaku sebagai salah satu anggota TNI yang berpangkat letkol. Setelah berhasil meyakinkan para korbannya, pelaku beraksi dengan meretas data termasuk rekening para korban hingga mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Kami ada laporan beberapa masyarakat yang melaporkan kepada kami bahwa mereka tertipu. Kemudian di situ terdapat ada 3 keluarga besar Kodim, yaitu ada pensiunan PNS, kemudian anak dari anggota kami Kodim 1420 Sidrap dan adik dari anggota Kodim 1420 Sidrap melaporkan bahwa mereka kena tipu online.
Dan kedok mereka menggunakan fotoprofil Letkol Armet Torik Cahyadi dan Yon Armet Kurikam dalam melancarkan aksinya. Setelah berhasil diamankan, para pelaku bersama barang bukti diserahkan ke Polres Sidrap untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Antisipasi balap liar dan penyakit masyarakat, aparat kepolisian bubarkan pemuda yang sedang nongkrong hingga dini hari di minimarket di Kota Makassar. Satu motor diamankan tanpa kelengkapan fisik dan surat kendaraan. Tim patroli Pritis Presisi Polrestabes Makassar mendapati kelompok pemuda berkumpul hingga dini hari di salah satu minimarket Jalan Petarani, Kota Makassar. Petugas patroli yang mengantisipasi dampak buruk pemuda berkumpul seperti balap liar dan perang kelompok yang kerap terjadi di sekitar lokasi ditindaki dengan dibubarkan. Satu kendaraan bermotor tanpa surat-surat kendaraan, plat nomor diamankan petugas. Diduga kendaraan hendak digunakan aksi balap liar. Tidak jauh dari tempat pembubaran, polisi yang kembali melanjutkan patrolinya mendapati pemotor berboncengan 3. Satu diantaranya adalah wanita. Tas bawaan pemotor saat diperiksa didapati 2 botol minuman beralkohol. Kendaraan pemotor tampak fisik pelanggar bahkan berkenal pot bising. Diketahui ketiganya hendak menggelar pesta miras usai pulang bekerja dari tempat hiburan malam. Seluruh barang bukti diamankan yang selanjutnya digiring petugas ke Satlantas Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut. Namun setelah kami melintas di Jalan Petarani, tepatnya di minimarket, kami menemukan sekumpulan anak-anak muda yang setelah kami pertanyakan, mereka persiapan untuk melakukan balapan liar. Namun kami menemukan 1 unit kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan maupun plat nomor. Selanjutnya kami mengamankan motor tersebut ke unit lalu lintas Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. Patroli dari Perintis Presisi Polrestabes Makassar rutin digelar guna menekan aksi tindak kriminalitas jalanan serta gangguan di tengah masyarakat yang kerap berlangsung malam hari. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi terkait warga Sinjai tuntut kepala desa pelaku mesum dicopot dari jabatannya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia Pemirsa. Ratusan warga desa Patongko di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menggeruduk kantor DPRD Sinjai. Imbas dari Kepala Desa Patongko digerebek bareng wanita muda di kamar indekos dan kasus video asusila. Ratusan warga desa Patongko di Kabupaten Sinjai melakukan aksi unjuk rasa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Patongko. Aksi ini dilakukan dengan membawa spanduk dan menggeruduk kantor DPRD Sinjai. Aksi dilakukan menyusul dugaan Kepala Desa Patongko Ahmad Rusdi digerebek bareng wanita muda di kamar indekos dan kasus video asusila. Warga menuntut agar Ahmad Rusdi dicopot dari jabatannya. Dalam orasinya, perwakilan aksi unjuk rasa menolak kepala desa yang diduga melakukan perbuatan asusila. Kapolres Sinjai AKBP Ferry Nur Abdullah mengatakan, terkait perkara ini sudah masuk ke proses hukum. Polres melakukan reaksi cepat dan telah mengirimkan alat bukti elektronik untuk dianalisa forensik di Makassar. Juga memonitor bahwa terkait dengan perkara ini juga sudah masuk ke proses hukum. Yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami di Polres bekerja sesuai dengan hukum, prosedural, profesional. Polres akan bekerja secara profesional dengan mengkaji hasil forensik alat bukti elektronik akan menjadi salah satu bagian akan dikaji. Dalam RDP akan diputuskan pada tanggal 30 November. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Sinjai Fahriyadi mengaku
Pihaknya menerima warga dan memberikan rekomendasi ke Pemkab Sinjai untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dari Kabupaten Sinjai, tim liputan iNews melaporkan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang oknum polisi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Kasus KDRT yang dilakukan oleh oknum polisi ini viral setelah video dan foto-foto kekerasan yang dilakukan kepada istrinya beredar di media sosial. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang wanita yang nampak penuh luka lebam di sekujur tubuhnya. Wanita ini menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya yang merupakan seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Parepare. Kasus ini mencuat setelah video dan foto-foto lebam istrinya viral di media sosial. Kasus KDRT ini pun diketahui telah bergulir ke Pengadilan Negeri Parepare dan telah masuk dalam persidangan. Dari informasi yang diperoleh dari kuasa hukum korban, kasus KDRT yang dilakukan oleh oknum polisi ini terjadi sejak tahun 2019 hingga 2023. Korban sempat melapor, namun selama ini kasusnya secara terus-menerus berhasilnya dimediasi. Namun pelaku kembali mengulangi perbuatannya, hingga korban akhirnya melapor ke Polda Sulawesi Selatan. Ada mulai dari tahun 2020 sampai 30 April, kurang lebih 10 kali kekerasan dalam rumah tangga. Itu di rumah semua tuh apa Pak? Dulu kekerasan itu ada yang di Kota Pindrang, ada di Kota Pare. Tapi istri tidak pernah melapor sebelumnya? Pernah dia melapor, tapi selalu dimediasi oleh institusi untuk bagaimana baiknya lah. Tapi setelah dimediasi karena ibunya juga dianiaya, terpaksa dia langsung melapor ke Polda. Selain kepada istrinya, pelaku juga melakukan kekerasan kepada mertuanya sendiri, yakni ibu korban. Belum diketahui motif dari pelaku yang tega menganiaya istrinya sendiri ini. Namun kasus ini telah ditangani oleh Polda Sulawesi Selatan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat penegak hukum kembali menuai sorotan dari puluhan massa dari organisasi Celebes Law and Transparency. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Tinggi Makassar. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar diduga memberi putusan terhadap perkara yang mencederai keadilan terhadap korban pengancaman dan pemerasan. Puluhan massa dari organisasi Celebes Law and Transparency melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar. Mereka menggelar orasi dan membentangkan spanduk bertuliskan hakim hebat tanpa tanda sial. Aksi demo terkait indikasi tidak adanya keadilan hakim usai menerima ekspeksi terdakwa Eli Guandi dalam perkara dugaan kasus pengancaman dan pemerasan terhadap Lili Montolalu, di mana Ketua Majelis Hakim ini Putu Sri Indayani dalam amar putusannya mengatakan perkara tersebut sudah kadaluarsa. Padahal laporan korban tersebut diterima kepolisian hingga tahap 2 di Jaksa Penuntut Umum. Diketahui pada persidangan dakwaan terdakwa Eli Guandi dijerat dengan pasal berlapis, yakni melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 365 ayat 1 KUHP. Ancaman pidana penjaranya selama 9 tahun. Dan dijerat oleh JPU Capjari Makassar dengan pasal 368 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ancaman pidananya maksimal 12 tahun. Koordinator lapangan aksi Rival Maintan, Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan menelaah putusan tersebut. Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar dapat berpendapat lain dan memutuskan dengan seadil-adilnya. Humas Pengadilan Tinggi Makassar Muhammad Damis mengatakan, terkait perkara tersebut tentu Hakim Pengadilan Tinggi Makassar akan mempelajari memori perlawanan yang diajukan oleh JPU. Yang diajukan oleh penuntut umum kan itu. Ya, kita akan periksa di sini. Tetapi dalam situasi yang seperti ini, pasti Pengadilan Tinggi akan memeriksa secara komprehensif seluruh alasan-alasan perlawanan ataukah yang disebut oleh beliau perset terhadap putusan selah Pengadilan Negeri Makassar.
Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Jurnalis Sulawesi Selatan untuk Jurnalis Jalur Gaza menggelar aksi solidaritas untuk Gaza di bawah flyover Kota Makassar. Dalam aksinya mereka mengecam dan mengutuk keras segala serangan pasukan Zionis Israel yang membunuh ribuan jiwa hingga jurnalis. Mereka juga menggelar donasi untuk Palestina. Koalisi Jurnalis Sulawesi Selatan untuk Jurnalis di Jalur Gaza menggelar aksi solidaritas untuk Gaza Senin malam. Para jurnalis Sulawesi Selatan ini berorasi dan membawa spanduk bertuliskan aksi solidaritas untuk Gaza, serta membakar lilin yang mengelilingi poster dan foto-foto jurnalis yang menjadi korban kekejaman Zionis Israel. Dalam orasinya, mereka mengecam dan mengutuk keras segala serangan pasukan Israel yang membunuh ribuan jiwa warga sipil, mulai anak-anak, perempuan, lansia, hingga para jurnalis. Selain itu, mereka mendesak Dewan Keamanan PBB untuk turun tangan, menghentikan perang, serta menyelamatkan warga sipil di Palestina, dan melindungi penuh rekan-rekan jurnalis di Gaza saat melakukan peliputan. Serta mendukung penuh seluruh rekan-rekan jurnalis mengabarkan kondisi kekinian dengan menyajikan fakta-fakta kejahatan perang, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Zionis Israel. Tidak hanya itu, aksi solidaritas untuk Gaza ini, Koalisi Jurnalis Sulawesi Selatan juga menggelar aksi donasi untuk Palestina. Aksi ini kami harap didengar seluruh pihak. Kami mendorong agar pembunuhan 57 teman-teman jurnalis serta kasus hilangnya beberapa jurnalis pasca kejadian serangan di Gaza didorong sampai ke pengadilan internasional. Dan kami harap aksi ini ke depan akan terus berlanjut dan sampai akhirnya jurnalis bisa ke depannya tidak lagi mengalami hal-hal yang seperti yang dialami teman-teman di Gaza, khususnya kita teman-teman di Sulsel bersatu untuk memperjuangkan kerja-kerja jurnalis bersama. Berdasarkan hasil penyelidikan Komite Perlindungan Jurnalis yang dilakukan mulai 18 November 2023, tercatat puluhan orang jurnalis dinyatakan tewas terbunuh usai pasukan Zionis Israel menggempur wilayah Gaza Palestina pada 7 Oktober sampai dengan 23 November 2023. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami di program acara Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Kito pada salaman.